Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nopia Rahman, Murajid Desai, dan Jody Prayoga. Sini akan mempresentasikan tentang tugas data mining, yaitu melakukan salah satu tugas penggunaan tools data mining. Di sini kami akan mencoba menggunakan tools yang bernama Rapid Miner. Nah, aplikasi Rapid Miner itu sendiri adalah aplikasi perangkat lunak untuk melakukan analisis terhadap data mining, ya, text mining atau analisis prediksi. Ya. Rapid Miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Kemudian Rapid Miner juga memiliki kurang lebih 500 operator data mining, ya, jadi semuanya sudah tercantum di situ, ya, sudah ada di situ, tinggal pakai saja, termasuk operator untuk input output data processing dan visualisasinya juga, ya. Nah, beberapa fitur Rapid Miner yang menurut kami unggul dibandingkan dengan aplikasi lain, ya, dan mengapa kami menggunakan aplikasi ini adalah yang pertama yaitu banyaknya algoritma data mining, ya, seperti decision tree dan self organization map, ya, yang saya bilang tadi, semuanya tinggal pakai saja. Kemudian yang kedua itu bentuk grafis yang canggih, ya, grafisnya lebih baik, ya, menurut kami seperti tumpang tindih diagram histogram, tree chart, dan 3D scatter plot. Ya, di sini memang menurut kami karena tampilannya juga bagus, ya, dan mudah dipakai, ya, itu intinya. Yang ketiga yaitu banyaknya variasi plugin, ya, seperti ada tambahan-tambahan, ya, seperti text plugin untuk melakukan analisis teks, ya. Jadi dibandingkan atau kita bisa menambahkan beberapa plugin, ya, tambahan jika memang plugin atau fitur tersebut belum ada di dalam aplikasi Rapid Miner-nya, ya. Kemudian menyediakan prosedur data mining dan machine learning, ya, termasuk ETL, ya, extraction, transformation, loading, ya, dan juga data processing, visualisasi, modeling, dan evaluasi, ya. Banyak prosedur yang bisa dipakai di aplikasi Rapid Miner ini. Kemudian juga ada proses data mining tersusun atas operator-operator yang nestable, ya, dideskripsikan dengan XML dan dibuat dengan GUI, ya. Jadi memang tampilannya juga bagus, ada deskripsinya pakai XML, ya. Kemudian yang terakhir yang menurut kami juga mengapa kami pakai aplikasi ini adalah aplikasi ini dapat mengintegrasi proyek data mining, WK, dan statistika, ya. Jadi jika kita membuat aplikasi di WK atau statistika, kita bisa buka file tersebut di Rapid Miner, ya, atau sebaliknya, ya. Jadi saling berintegrasi, ya, tidak saling support, maksudnya seperti itu. Nah, contoh soal yang akan kami lakukan adalah seperti ini, ya. Soalnya seperti toko ATK, ya, alat tulis kertas. Di sini ada contohnya, ya. Kita coba menggunakan metode K-means, ya, K-means clustering, ya. Di sini kita akan membuat dua metode atau dua cara, ya. Yang pertama itu dengan tool Rapid Miner dan kedua itu dengan cara manual, ya, menggunakan perhitungan manual. Ya, soalnya sama, ya. Dan nanti kita coba bandingkan apakah soal hasil yang digunakan oleh Rapid Miner itu sama dengan hasil perhitungan manual, ya. Oke, soalnya seperti ini. Oke, mungkin di sini saya jelaskan dulu, ya, caranya. Nanti saya demonstrasikan ke dalam aplikasi Rapid Miner-nya, ya. Di sini yang pertama kita buat dulu soal di Excel, ya, soal tadi, ya, dan kemudian disimpan ke dalam file CSV, ya, atau comma delimited, ya. Setelah kita simpan, lalu nanti akan kita import, ya, ke dalam aplikasi Rapid Miner, ya. Nanti saya demonstrasikan, ya, ini saya jelaskan dulu, ya. Di sini setelah kita import otomatis ada tabelnya di sini,
ya. Jadi di sini dia terbuka soal yang tadi ya. Header ini kita ngambil mulai headernya atau judulnya itu yang di baris baris ketiga ya. Dan start row-nya ini baris keempat ya, seharusnya ini belum di screenshot ya. Ya, setelah kita import itu adalah kita mengganti ya atau tidak menyertakan atribut ini ya, karena ini hanya sekedar atribut biasa ya. Yang kita butuhkan itu hanya 3 atribut ini ya, stok awal, stok terjual, dan stok akhir ya. Jadi yang tidak kita pakai, kita bisa pilih di sini ya, ada pilihan exclude column ya. Setelahnya kita pilih next ya, akan muncul seperti ini ya. Kita coba pilih ke desain lagi. Setelahnya kita coba drag file yang kita buat tadi ke dalam desain ya, seperti ini ya. Kemudian masuk ke menu operator dan cari metode k-means ya. Di sini ada pencariannya di sini di bagian bawah, di atas di bawah judul ya. Kita cari k-means ya. Setelahnya kita drag juga k-means-nya ke dalam desain. Kemudian kita hubungkan ya output dari soal kita ke dalam clustering k-means ya. Lalu k-means-nya kita hubungkan juga ke result ya. Di sini kita pakai 3 cluster. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Setelah kita next ya atau kita play, di sini ada tombol play ya, baru nanti hasil dari clustering tersebut langsung tampil ya, atau langsung dapat clusteringnya ya. Berapa item, misalkan cluster 0 itu 8 item, cluster 1 3 item, cluster 2 4 item, contohnya seperti itu ya. Nanti di setiap ID-nya atau tabel kita tadi itu nanti dikasih tahu ini cluster berapa seperti ini ya. Juga ini contoh dari tampilan statistikanya ya, dan visualisasi dari clusteringnya ya. Jadi memang RapidMiner ini sudah bagus tampilannya ya, sudah termasuk visualisasinya juga di sini ya, sangat lengkap ya. Mungkin akan saya coba demonstrasikan di aplikasi RapidMiner-nya ya, seperti ini ya. Ya, ini adalah contoh soal data mining menggunakan metode k-means. Jadi nanti soal di sini akan kita bagi menjadi 3 cluster. Ada soalnya tentang fotokopi ya, penjualan toko. Yang pertama, file Excel ini akan kita simpan ke dalam bentuk CSV atau comma delimited. Saya di sini kasih nama k-means tugas ya. Di sini pastikan formatnya itu CSV, delimited ya. Nanti file ini akan kita import ke aplikasi RapidMiner-nya. Ya, kemudian pertama untuk mengimport datanya, tentu kita buka aplikasi RapidMiner-nya. Kemudian di bagian sebelah kiri ada tulisan import data. Ya, kita cari dokumen atau file CSV yang kita barusan simpan. Ya, di sini saya kasih nama k-means tugas ya, saya next. Nah, otomatis aplikasi RapidMiner akan mendeteksi tabel sesuai dengan file CSV tersebut ya. Di sini saya mulai headernya dari baris ketiga ya, karena ketikan saya tadi di baris ketiga, dan mulai row-nya itu di baris keempat ya. Kemudian di sini data yang akan kita butuhkan itu adalah data integer atau data angka. Jadi data yang selain itu akan kita tidak ikutkan atau exclude ya. Di situ ada pilihannya exclude column, next ya. Kemudian di sini bisa dikasih nama, saya next saja. Kemudian di bagian desain ya, otomatis di sebelah kiri itu nanti ada connectionnya yang barusan kita import ya. Kemudian setelah kita import, di drag ya, kita cari di bagian operator itu ada namanya k-means, tinggal di drag aja ke dalam desain
outputnya kita masukkan ke dalam clustering k-means dari tugas tadi, dari file CSV tadi. Baru dari file k-means clustering kita masukkan ke dalam result ya, ke hasilnya. Di sini ada pilihan, K-nya itu maksudnya adalah klasternya ya, kita mau klasternya 3 klaster di sini. Ya. Ini terserah ya klasternya mau berapa. Kalau di sini kita contohkan 3 klaster. Setelahnya kalau sudah di play atau di start eksekusinya. Baik. Nah, di sini langsung dapat hasilnya. Di sini klasternya ada 3 ya, klaster 0, 1 dan 2. Ya, klaster 0 itu 8 item, klaster 1 3 item dan seterusnya. Ya. Di visualisasinya seperti ini kira-kira. Kemudian di sini terlihat klaster 1 itu 0 itu yang biru ya. Kemudian yang hijau itu klaster 1 klaster 1 hijau, klaster 2 itu yang orange. Ya. Terdapat 3 pengelompokan atau 3 klaster. Nah, sekarang kita coba cari soal yang tadi menggunakan pencarian manual. Ya, ini soalnya sama. Ya, soalnya sama ya dengan soal yang tadi. Ya, kita coba. Di sini kita akan menentukan pusat klaster dulu ya. Saya pilih klaster random, yaitu buku tulis, tatakan pena dan map. Ya, ini di sini saya pilih yang buku tulis, tatakan pena dengan map. Ya, ini random ya, saya cari. Saya pilih. Ya, setelahnya posisi pusat datanya adalah seperti ini ya, 110, 115, 65 untuk yang buku tulis dan tatakan pena seperti ini dan map seperti ini ya. Ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Ya, stok awal, stok terjual, stok akhirnya. Ya. Kemudian nah ini ya adalah pencarian manualnya ya. Ya, di sini kita pertama adalah menentukan jarak ya dari semua item ke dalam klaster kita tadi ya, ke pusat klaster tadi yang kita pilih secara manual. Yang pertama pulpen, pensil, buku tulis ya, kita hitung rumusnya adalah seperti ini ya. Hitung semuanya ya, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kemudian setelah dapat, kita rekap jaraknya setiap objek. Jarak dari tadi ya, dari klaster yang pertama itu tadi buku tulis ya, ini tatakan pena dan map ya. Kita coba recap ya. Nah, di sini kita tentukan klasternya dari rekapan data yang kita cari tadi ya. Jika yang kita ambil adalah data yang paling besar nilainya ya. Data paling kecil ya. Data paling kecil ya. Di sini di pulpen yang nilai yang paling kecil adalah ke C3 ya, maksudnya jaraknya yang paling dekat dengan klaster tersebut ya. Jaraknya yang paling dekat itu klasternya ke C3 ya. Di sini juga C3 yang paling dekat ya. Untuk yang buku tulis tentu yang ke C1 ya, karena memang dia pusat klasternya ya. Yang buku agenda itu yang paling dekat adalah C2 ya, 10.000 ya. Dan seterusnya spidol itu yang paling dekat adalah C3, penghapus yang paling dekat adalah C2 ya. Tatakan pena ini adalah pusat klasternya ya di C2. Kemudian kertas A4 itu jaraknya yang paling dekat itu ke C3. Kertas F4 ya, itu yang paling dekat itu C2 ya, di sini 42.000. Kertas warna itu 12.000 C3. Penggaris 14.000 ya, masih C3. Di sini itu C2 ya, paling dekat. Ini sebenarnya selisih sedikit ya. Ini yang paling dekat masih 25.000. Map itu pusat klaster ya, C3 ya. Kemudian katalog yang paling dekat itu ke ini C1 ya. Stiker juga yang paling dekat itu C1. Nah, setelahnya kita update ya pusat klasternya ya. Jadi yang pertama itu tadi sesuai dengan tabel tadi itu klasternya yang C1 itu ini ya, buku tulis, katalog, stiker ya.
Kemudian C2 buku agenda, penghapus, cetakan pena, kertas F4, klip kertas. C3 nya itu pulpen, pensil, spidol, kertas A4, kertas warna, penggaris, map ya. Nah, kita update ya, ini kita jadikan kita hitung lagi ya. Seperti tadi ya, kita ulang ya. Jadi perhitungan tadi kita ulang dengan pusat klaster yang baru ya. Ini pusat klaster yang baru sekarang sudah jadi ya. Sama perhitungannya seperti tadi ya. Setelahnya kita coba rekap lagi ya. Rekap lagi. Nah di sini yang sama seperti tadi ya, jarak yang paling dekat itu keberapa ya. Ini adalah C3 ya, ini C3 sesuai dengan yang saya tulis di sini dan seterusnya. Nah, jika hasil yang di sini itu sama dengan perhitungan sebelumnya ya, yang ini, nah itu berarti tidak ada perubahan atau pencariannya bisa dihentikan. Dan artinya klaster yang kita dapatkan adalah yang terakhir ya, yang ini ya, yaitu C1 nya buku tulis, katalog stiker, C2 nya buku agenda, penghapus, cetakan pena, kertas F4, klip kertas, C3 nya pulpen, pensil, spidol, kertas A4, kertas warna, penggaris, dan map ya. Nah, kita bandingkan menggunakan tools RapidMiner dengan yang manual ya. Yang di sebelah kiri itu adalah metode manual, sedangkan di sebelah kanan itu hasil dari aplikasi RapidMiner. Nah, di sini ya kita dapat menyimpulkan yaitu tidak ada perbedaan hasil klasternya ya antara aplikasi RapidMiner dengan perhitungan manual ya. Di sini kita bisa lihat ya, cuman yang di RapidMiner itu klaster 3 itu diganti namanya ya, karena dia mulainya dari 0 ya. Jadi klaster 1 di RapidMiner itu sama dengan C1 yang di manual ya, yang ini ya. Ya, klaster 1 itu sama, nomor 3 itu klaster 1 ya, sama. Kemudian 14-15 itu C1 ya, klaster 1 sama juga. Nah, klaster 2 nya itu yang di C2 manual ya. Ini C2 di RapidMiner, itu C2 di manual ya. Nomor 4 ya, klaster 2 ini juga sama. Ini juga sama ya dengan ini ya. Nomor 7 juga sama. Ini nomor berapa nih, 9 ya. Ini sama juga. Ini ya, sorry. Kemudian klaster 0-nya itu C3 ya. C3 ya, C3 di manual. Ya, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu aja ya hasil dari tugas kami ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.